Selamat hari Minggu, kita jumpa lagi masih tetap di Stay at Home. Tema kita hari ini adalah Lockdown di Pulau Patmos. Kita mulai ibadah kita hari ini dengan satu pujian bahwa Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih-Nya, dan Dia menyediakan semua yang kita perlukan. Shalom, selamat hari Minggu, kita naikkan pujian ini. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib dan kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak berubah. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib dan kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib dan kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya, Yesus kita luar biasa. Sehingga hari ini kita bisa beribadah karena Yesus kita adalah Yesus yang luar biasa. Kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan dari Wahyu 14 ayat 12 sampai dengan 13. Tetapi sebelumnya kita kembali naikkan satu pujian, yaitu hatiku percaya. Kadang kita merasa bahwa tidak punya jalan lagi, tidak mengerti rencana Tuhan. Namun ketika kita pegang janji Tuhan, pengharapan hanya pada Tuhan. Hatiku percaya, kita bisa melihat jalan Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti
Seringkali dalam kehidupan ini, kami banyak tidak mengerti rencana Tuhan. Kami tidak tahu jalan apa yang harus kami hadapi. Tetapi satu hal yang kami tahu, bahwa kami percaya, aku percaya, dalam setiap langkah hidup kami, sekalipun kelihatannya buntu, hatiku tetap percaya kepada Tuhan. Sebetulnya Bapa, hamba menyerahkan ibadah hari ini, bahkan perenungan firman Tuhan pagi hari ini, hanya jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan hari ini di dalam Wahyu pasal yang ke-14 ayat 12 dan 13 berkata demikian. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka beroleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Amin. Tema kita hari ini adalah lockdown di Pulau Patmos. Saudara sekalian, Rasul Yohanes adalah salah satu rasul yang mengalami siksaan pada waktu itu. Di samping rasul-rasul mengalami siksaannya ada disalib, ada ya dipancung dan macam-macam. Tetapi Yohanes waktu itu mengalami siksaan zaman kekaisaran Roma. Dia ditangkap lalu digoreng pakai minyak panas di wajan yang cukup besar. Tetapi atas berkat Tuhan, anugerah dan kesempatan dari Tuhan, Yohanes diselamatkan dan dia tetap hidup. Nah, kemudian Yohanes dibuang ke Pulau Patmos. Dibuang ke Pulau Patmos, di sana di lockdown sungguh-sungguh, dia hanya boleh di situ, aktivitas masih bisa, tetapi tidak bisa kemana-mana. Kalau kita melihat Yohanes sebagai seorang rasul yang luar biasa, dia adalah rasul yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus semasa hidupnya. Dia orang sangat sensitif dan cepat mendengar, bijak dan cepat mengerti. Dan Yohanes juga orang yang memang betul-betul pasrah dan sungguh taat kepada Tuhan. Di tengah segala penderitaannya dia tidak mengeluh. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun kadang mungkin dia menderita, kenapa harus digoreng di minyak panas seperti itu. Tapi puji Tuhan dia selamat, Tuhan izinkan dia selamat, Tuhan izinkan dia hidup. Kemudian dia dibuang di Pulau Patmos, itu pun juga Yohanes tetap dia taat kepada Tuhan. Padahal kalau kita sebagai manusia, kenapa harus begini? Apakah nggak ada jalan dari Tuhan? Apakah Tuhan tidur? Kenapa tidak selamatkan saya? Apakah Tuhan tidak mendengar suara saya minta tolong? Tetapi Yohanes dia taat kepada Tuhan. Ketika dia dibuang di Pulau Patmos, dia di lockdown di situ, dia hanya apa? Semakin dekat dengan Tuhan. Dia terus mengalami setiap hari perjumpaan dengan secara pribadi, bahkan dia mendengar suara Tuhan, perintah Tuhan. Bahkan dia mendapatkan wahyu Allah ini di Pulau Patmos. Yang pertama dia memberikan surat-surat peringatan kepada 7 jemaat di Asia Kecil. Jadi kita lihat bahwa walaupun dia di lockdown di Pulau Patmos, itu kesempatan dia mendengarkan suara Tuhan. Dan banyak karya-karyanya. Bahkan firman Tuhan kita pun mengingatkan kepada kita akan situasi yang harus kita hadapi, segala kesulitan, segala penderitaan, segala tekanan dan tantangan harus membuat kita tetap tegar di dalam Tuhan. Nah, sebab itu kita melihat bahwa Yohanes sebagai Rasul Allah, kendati pun dia dibuang, diasingkan di Pulau Patmos, dia melihat bahwa dalam seluruh hidupnya ini adalah hanya untuk Tuhan. Ya. Dalam seluruh kehidupannya adalah hanya untuk Tuhan. Sehingga penderitaan, tantangan apapun juga dia hadapi. Sehingga dia tidak berhenti berkarya. Dan dia terus berkarya sekalipun di Pulau Patmos dia diasingkan di sana. Bahkan banyak karya-karyanya yang kita nikmati sampai hari ini. Ya. Bahkan yang kedua, dia memberikan peringatan penegasan kepada kita setiap orang kudus, setiap orang percaya. Bahwa dikatakan tadi yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus. Artinya adalah bahwa kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang kudus yang sudah dikhusus oleh Tuhan, kita harus tetap tekun. Sekalipun ada penderitaan, ada tantangan, ada penderitaan yang harus kita hadapi yang mungkin berkepanjangan. Harus tekun. Tekun apa? Tekun percaya kepada Tuhan. Dan kita harus yakin bahwa
Kasih setia Tuhan tuh ditunjukkannya dengan ajaib pada waktu kita kesusahan. Yohanes, dia mengalami mujizat Tuhan, dia bisa hidup, bahkan Tuhan kasih kesempatan. Kesetiaan Tuhan ditunjukkan pada waktu ajaib, pada waktu yang luar biasa ditunjukkannya kepada Yohanes. Waktu yang ajaib, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Jadi Yohanes berikan supaya kita orang-orang tetap tekun. Jangan ceng hadapi penderitaan, jangan ceng hadapi tantangan. Harus tekun, yakin, percaya. Walaupun kadang kita bilang, di mana sih jalan Tuhan? Kok saya sudah ikut Tuhan, kok begini menderita? Lah memang siapa yang janji kalau ikut Tuhan jadi orang Kristen, jadi orang percaya lalu akan senang terus, sehat terus? Tidak, Tuhan tidak pernah berjanji seperti itu. Tuhan tidak pernah berjanji akan hujan terus atau panas terus, tapi silih berganti. Tuhan menolong kita, ada hujan, ada panas, itu merupakan kesempatan bagi kita mengalami apa yang namanya kehendak dan pertolongan Tuhan. Jadi tetap tekun, ada hujan, ada panas, ada apapun juga, kita tetap tekun sebagai orang-orang kudus. Ya. Yang kedua, Yohanes menegaskan adalah turuti perintah Allah. Jadi kita disuruh diingatkan, turuti perintah Allah, apapun itu kelihatannya sulit, kelihatannya mustahil, tapi ikuti apa yang Tuhan perintahkan. Ketika ikut perintah Tuhan, disitulah kita melihat mujizat pertolongan Tuhan. Jadi ikut saja apa yang Tuhan mau, ikuti. Contoh, waktu nelayan, para rasul ya, disuruh sebarkan jalamu ke sebelah kanan. Lah, sedangkan seharian mereka nelayan yang handal, sepanjang malam hari, mereka tidak dapat ikan seekor pun. Tetapi justru siang hari ketika Yesus perintahkan, tebarkan jalamu ke kanan, mereka ikut saja. Nah, ketika ikut walaupun mustahil, tetapi situ ada apa? Mujizat Tuhan. Banyak ikan yang didapatkan. Jadi tujuan adalah ikuti perintah Allah, turuti perintah Allah. Yang ketiga, katakan Yohanes, berimanlah kepada Yesus. Tetap iman kepada Yesus, percaya kepada Yesus, jangan kepada yang lain. Dalam situasi, kondisi apapun juga, tetap percaya, tetap beriman kepada Yesus. Kadang-kadang kita tidak mengerti rencana Tuhan, tidak mengerti jalan Tuhan. Namun satu hal yang kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita tetap pegang janji Tuhan. Kita tetap berharap hanya kepada Tuhan. Kita tetap percaya. Di saat kita percaya, selalu percaya, selalu percaya, selalu percaya. Disitulah kita dapat kekuatan pengharapan. Kita semangat menantikan pertolongan Tuhan. Jadi iman kepada Yesus Kristus, jangan kepada yang lain, jangan goyah. Nah, kalau kita tekun terus di dalam Tuhan, terus mengikuti perintah Tuhan, dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak beralih ke lain hati, tidak beralih ke tempat yang lain, maka dikatakan apa? Berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Walaupun ada penderitaan, ada apapun juga, akan berbahagialah. Berbahagialah yang pertama siapa? Orang yang mati di dalam Tuhan. Jadi orang sia sampai mati tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dia akan berbahagia. Kenapa? Karena pintu surga terbuka, hidup yang kekal terbuka untuknya. Berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Kalaupun Anda sempat meninggalkan iman, meninggalkan Tuhan Yesus, saat ini kembalilah supaya Anda berbahagia. Sesudah mati, ada surga yang terbuka bagi saudara. Karena barang siapa percaya, menerima Yesus dalam hatinya, mengaku dengan mulutnya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka dia diselamatkan dan akan berbahagia, mendapatkan hidup yang kekal. Jadi berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Sama seperti Yohanes. Walaupun dia mengalami penderitaan, disiksa luar biasa, dia tetap tekun percaya kepada Tuhan. Sampai mati, dia percaya kepada Tuhan. Dia tidak pernah tinggalkan imannya. Ada kesulitan-kesulitan dan semua aspek. Tapi Yohanes tetap percaya kepada Tuhan. Dan dia yakin percaya bahwa Tuhan selalu menunjukkan kasih setianya tepat pada waktunya. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Ajaib dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Sebab itu berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Dan yang kedua dikatakan, orang yang tekun, yang menurut perintah Allah dan beriman kepada Tuhan Yesus, dia akan beristirahat dari jerih lelah mereka.
akan beristirahat, dan jerih lelah itu akan menyertai. Segala perbuatan itu menyertai mereka. Jadi artinya bahwa segala hal yang dia lakukan, kesetiaannya kepada Tuhan, segala pelayan yang dilakukan dengan penuh iman kepada Tuhan, itu akan menyertai dan akan mendapatkan mahkota dari Tuhan. Jadi Yohanes mengingatkan pada kita, supaya kita sebagai orang percaya, tetap percaya kepada Tuhan, tetap tekun ikuti perintah Tuhan, beriman kepada Yesus Kristus, maka dampaknya adalah kita berbahagia pada akhirnya. Jadi saya tegaskan kembali, orang yang tekun, yang menurut perintah Tuhan, yang beriman, pada akhirnya berbahagia di dalam Kristus, karena dia orang setia. Nah, sebab itu kita melihat bahwa ketika Yohanes ini di lockdown di dalam Kristus, di Pulau Patmos ini, dia berkarya luar biasa sampai hari ini. Firman-Nya, penglihatan yang Tuhan berikan, kita nikmati dan menjadi peringatan bagi kita. Nah, sebab itu saudara sekalian, hari ini kita masih stay at home, kita belum di lockdown, baru PSBB. Itu masih bisa kemana-mana, masih bisa makan, enak, karya, bekerja di rumah, masih ada IT segala macam, medsos dan seterusnya, kita masih terhibur. Yohanes sama sekali tidak ada itu. Tapi kita saat ini, walaupun tidak lockdown, tapi PSBB, seharusnya ini merupakan kesempatan bagi kita. Di rumah, kita sendiri dengan Allah. Apa yang Tuhan ingin berbicara kepada kita? Lewat firman Tuhan, lewat puji-pujian, lewat sateduh pribadi, kita minta kekuatan dari Tuhan. Supaya kita setia seperti Yohanes. Kita minta kepada Tuhan supaya melewati masa-masa ini kita dikuatkan, diteguhkan, bahkan bisa menghibur, menguatkan yang lain. Jadi hasil lockdown ini tidak sia-sia. Dan saya yakin lockdown bagi diri kita atau PSBB, ya lockdown dengan PSBB jelas berbeda ya. Tetapi PSBB atau stay at home saat ini yang kita alami, seharusnya merupakan kesempatan kita hari demi hari mengalami persekutuan dengan Tuhan. Ada kebangunan rohani setiap hari bagi kita. Selama ini kita mungkin kurang semangat, tidak rajin, dibangunkan rohani kita. Selama ini kita begitu sibuk luar biasa, kurang saat teduh, kurang baca firman, kurang doa. Saat ini kesempatan bagi kita dalam PSBB ini, dalam stay at home ini, kita mengalami kebangunan rohani setiap hari. Ada firman Tuhan, ada saat teduh, kesempatan berbicara dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Sehingga lewat komunikasi dengan Tuhan, lewat stay at home di dalam Tuhan, ada karya-karya, ada hal-hal baru yang kita berikan baik bagi sesama kita maupun kepada Tuhan. Jadi kita melihat bahwa saat ini saudara ada di rumah, stay at home, mungkin ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan, ada penderitaan. Saudara dampak dari COVID ini juga mengalami PHK atau kehilangan orang yang saudara kasih karena sakit. Atau ada hal lain yang sedang saudara hadapi, ada stres, ada apa. Tapi hari ini, jadikan stay at home di rumah ini, lockdown hanya bersama dengan Tuhan saja. Yakinlah bahwa ketika sungguh lockdown dengan Tuhan, ada komunion yang erat dengan Tuhan, PSBB hanya dengan Tuhan di dalam kamar atau sendiri atau berdua atau bertiga, berempat dengan keluarga saudara. Temukan hal-hal baru dalam Tuhan, dengarkan suara Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan pasti memberikan kekuatan, penghiburan, jalan keluar bagi saudara. Sehingga hari ini ketika hasil lockdown Yohanes menegaskan kepada kita, kita sebagai orang percaya harus apa? Tekun. Ketekunan orang kudus. Kita harus tekun. Kedua, turuti perintah Allah. Yang ketiga, berimanlah selalu kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah tinggalkan iman saudara karena kesulitan. Dan kalaupun sempat meninggalkan iman saudara, meninggalkan Yesus, kembalilah saat ini. Belum terlambat untuk kembali pada Tuhan Yesus. Dan yang keempat, kalau kita lakukan itu semuanya, maka kita berbahagia di dalam Tuhan pada akhirnya. Kita bisa beristirahat di dalam jerih lelah kita, pintu surga terbuka bagi kita, hidup yang kekal terbuka bagi kita. Dan kekuatan dari Tuhan akan terus kita alami selama kita hidup, sampai Tuhan memanggil kita. Kita berikan kekuatan. Yang penting apa? Setia sampai akhir. Sebab itu berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengapa berbahagia?
karena dia memperoleh hidup yang kekal. Selama di dunia mungkin dia menderita, tapi sesudah kematian dia berbahagia karena hidup di dalam kerajaan surga bersama Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebab itu, ingat yang pertama, tekun, turuti perintah Allah, beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita saat ini akan masuk di dalam doa mengucap syukur atas firman Tuhan. Juga kita berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kita syukur atas firman Tuhan yang boleh diberitakan pada hari ini. Biarlah lewat firman itu diteguhkan setiap iman umat Tuhan. Tuhan ucap syukur untuk persembahan yang boleh kami berikan pada hari ini. Tuhan memberkati sehingga setiap persembahan yang kami berikan yang keluar dari hati kami terdalam dengan ucapan syukur boleh berguna dalam mendukung setiap pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian bersama-sama. Kami memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapa dalam surga yang kami panggil dalam nama Tuhan Kristus, bersama-sama kami menaikkan syafaat kami. Terus kami menyerahkan saudara kami dalam tangan Tuhan yang sedang menghadapi bencana COVID-19. Tuhan menolong supaya setiap umat, setiap orang yang sedang mengalami sakit ini kiranya dikuatkan, diteguhkan, bahkan disembuhkan. Sebab itu kami menyerahkan Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, serta Wakil Bapak Maruf Amin, serta seluruh jajaran. Biarlah Tuhan berikan hikmat, kekuatan, kesehatan dalam Tuhan. Berikan terus hikmat dan kekuatan untuk boleh menangani bencana ini, COVID-19, sehingga bangsa kami boleh keluar dari sakit penyakit ini. Kami menyerahkan supaya Tuhan menolong bangsa kami keluar dari berbagai krisis yang ada dampak dari COVID ini. Dan kami ucap syukur bahwa demi hari banyak orang yang disembuhkan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga menyerahkan untuk tim medis, dokter, para relawan, dan para perawat kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, semangat di dalam Tuhan Kristus. Ada yang mereka terus meninggal dalam menangani hal ini. Tuhan kuatkan, teguhkan keluarganya. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga menyerahkan untuk jemaat yang sedang mengalami kesulitan. Tuhan Yesus menolong untuk setiap umat yang mengalami krisis ekonomi, perusahaannya mengalami kesulitan, ada yang mengalami PHK, prahara di dalam rumah tangga, mengalami sakit penyakit, dan berbagai macam kebuntuan yang lain. Ya, dalam situasi kami belajar percaya kepada Tuhan. Walaupun kami tidak melihat dan tidak mengerti, namun kami belajar percaya. Sehingga kami mengalami kekuatan pertolongan Tuhan dengan ajaib di masa kesesakan ini. Karena kami yakin, kami percaya Tuhan pasti menolong, sudah menolong, dan akan terus menolong. Terima kasih Bapa dalam surga. Nyerahkan setiap umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, Tuhan jamah, Tuhan menolong satu persatu, berikan kekuatan jaman tangan Tuhan dengan luar biasa, sehingga mengalami berbahagia di dalam Tuhan, mantap setia, takut
sekalipun sampai mati kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dan mengakhiri ibadah ini, jemaat sekalian arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan Roh Kudus senantiasa menyertai sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Salam kebajikan. Tetap berbahagia. Semangat. Shalom. Haleluya.